awalnya nggak kembar, hanya satu nih. Tapi ternyata setelah sampai di sana, Kalau ada yang masuk ke rumah itu bakal celaka atau kena sial. Pastilah ada bau-bau energi negatif atau yes mistik lah. Aura negatif itu berasal dari kali gelis yang ada di depan rumah kembali. Niti Semito ini membangun rumah ini pun juga menyewa arsitek dari Belanda. Waktu kita di sana terus tiba-tiba hujan. Memang ada sesuatu yang tidak boleh diungkap di situ. Waktu kita di perjalanan ini juga diputar-putar kan tidak sampai tujuan. Terus ini ada bau wangi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Zoe, OS3 kita pada malam hari ini yaitu melanjutkan hasil jalan-jalan kami bersama tim di rumah Niti Semito. Oh ya, pendapat Kang Dominik sendiri, kita kemarin ke rumah Niti Semito itu seperti apa sih? Baik, sahabat Joy, saya akan menjelaskan sedikit bahwa part 2 ini adalah lanjutan dari part 1 ketika kita konten di Museum Kretek ya. Jadi Museum Kretek di sana dijelaskan bahwa Niti Semito ini adalah seorang pengusaha rokok kretek. Jadi sejarahnya Niti Semito itu semua sudah kami ulas di part satunya. Iya, Siapa Niti Semito, kiprahnya di dunia perkretekan ini seperti apa, bahkan andilnya untuk perjuangan pahlawan-pahlawan nasional kita ini seperti apa. Dan lalu kita lanjutkan ke rumahnya, karena kemarin waktunya tidak cukup ya Kang. Ya. Jadi kita buat 2 part. Seperti yang kemarin kami katakan di Museum Kretek, kita akan berkunjung ke rumah pemiliknya yaitu Niti Semito. Dan inilah di belakang kami ini adalah rumah Niti Semito. Nah, setelah saya observasi ke rumahnya, dugaan awal saya nih bahwa rumah itu yang terkenal itu milik Niti Semito. Dan rumah itu dalam gambaran saya itu tidak kembar, awalnya tidak kembar, hanya satu nih. Tapi ternyata setelah sampai di sana dan cari informasi dari warga setempat, ternyata rumah itu kembar, ada 2. Terus itu rumah siapa saja kan? Nah, ini ceritanya gini Kang, ternyata rumah ini dibangun Niti Semito ini untuk anak-anaknya. Jadi Niti Semito sendiri itu tidak di situ tinggalnya. Terus Niti Semito rumahnya di mana sebenarnya? Nah, jadi kemarin ketika mencoba mencari informasi ya, terutama waktu sampai di rumahnya itu, salah satu rumah kembarnya itu, saya langsung tanya ke warga situ. Kebetulan ada warga di dekat masjid itu, saya tanya. Kebetulan kita terpisah ya, jadi misal mungkin nggak tahu ya. Nah, itu saya tanya, ternyata rumahnya orang tuanya itu di seberangnya, di seberang jalan. Dan untuk rumahnya Mbah Niti Semito sendiri sebenarnya masih di sana ya, di seberang jalan itu ada lampu, nanti kita cari informasinya di sana. Itu rumahnya yang sebenarnya katanya. Jadi ini cuma dibangun aja untuk anak-anaknya itu. Oke, sahabat Joy, kita langsung explore lagi. Itu rumah itu yang hijau itu. Nah, itu di itu rumahnya Niti Semito. Salah. Oh, daripada sana ke sana. Dari sana dari jual. Jadi kalau dari makam Kudus itu, kalau rumah anaknya itu belok ke kanan gang. Kalau rumah orang tuanya, rumahnya Niti Semito itu belok ke kiri. Jadi ada jalan utama ini. Nah, masuk ke gang ini, tapi ini masih di pinggiran sungai Kaligris ini. Nah, dan rumah kembar itu dipisahkan Kaligris ini. Itu menurut tetangga atau menurut warga yang saya temui di situ. Jadi rumah anaknya sama Niti Semitonya masih satu area ya? Ya, masih satu area. Kalau menurut pendapat Denisel sendiri, itu seperti apa? Di rumah kembar itu banyak orang yang ngomong kalau di rumah itu angker dan kalau ada yang masuk ke rumah itu bakal celaka atau kena sial. Tapi pas aku datang ke sana, aku ngeliat ada aura yang hampa dan kosong di rumah itu. Kan ini
sudah lama sekali tuh Kang nggak dipakai. Iya, betul. Dan otomatis kan ya pastilah ada bau-bau energi negatif atau yes mistik lah pasti ada karena kan sudah lama sekali tidak dipakai. Mungkin dari Kang Dominik sendiri Kalau saya sendiri merasakan tidak apa? ini ya kan, karena kita pertama kesini dan belum sampai ngecek ke dalam atau energinya kalau malam itu. Jadi saya lebih menceritakan sejarahnya dari bangunan ini sendiri. Mungkin adik kita misal paham soal energinya ketika datang tuh gimana rasanya. Kalau aku ngerasain kayak ada aura yang hampa, yang kosong gitu di rumah ini. Mungkin karena udah lama kosong, jadi ada aura-aura kehampaan dari rumahnya sendiri. Tapi kalau untuk aura negatif, itu aku melihatnya aura negatif itu berasal dari kali gelis yang ada di depan rumah kembar itu sendiri. berarti bukan dari rumah itu sendiri ya? Iya, tapi dari kali yang ada di depan rumahnya itu. Nah memang kalau ini ya, kalau rumah ini dikosongkan lama itu memang secara energi kurang bagus ya kan? Iya. Karena bisa mengundang atau bisa saja makhluk astralnya akan menempati bangunan kosong ini. Makhluk astral ini bisa berasal dari daerah sekitarnya. Nah kebetulan di situ ada sebuah sungai yang diyakini juga memiliki nilai spiritual tinggi, ada ritual juga di sana. Maka benar apa yang dikatakan adik kita misal ini, bahwa aura negatif yang di sungai itu akhirnya masuk ke rumah ini. Kemarin kan ya, di samping rumah kembar itu kan juga ada makam satu tuh. Itu menurut makamnya siapa tuh Bang? Dan apakah juga dari salah satu makam itu mempengaruhi energi yang ada di rumah itu sendiri atau gimana? Nah kemarin dalam pikiran saya nih, saya pikir ini adalah makam Niti Sumito nih awalnya. Tapi ternyata saya tanya sama warga yang di dekat musola itu, waktu itu kan kebetulan kerja bakti. Saya tanya, Pak ini ada makam, apakah ini makamnya bagian dari rumah Niti Sumito itu? Soalnya kan mepet sekali sama rumahnya. Iya. Warga yang saya tanya itu bilang tidak ada hubungannya. Dan saya tanya, ini makamnya siapa? Ternyata ini adalah makam sesepuhnya desa situ. Nah, jadi itu satu desa itu masih satu area dengan ini Langgar Bubra, masih satu area dengan Langgar Bubra dan Sunan Kudus. Jadi memang tempatnya nggak berjauhan. Nah, memang rumah ini yang saya lihat nih dari kacamata saya nih, penglihatan saya, anak-anaknya ini tidak memanfaatkan rumah ini dengan maksimal. Padahal Niti Sumito sendiri dia membangun ini dengan kebanggaan yang luar biasa. Bahkan dia sampai mengundang arsitek dari Belanda langsung untuk membuat rumah kembar ini. Niti Sumito ini membangun rumah ini pun juga menyewa arsitek dari Belanda. Jadi ini yang bangun ini bukan orang Jawa nih. Pekerjanya orang Jawa, cuman arsiteknya ini langsung dari Belanda. Jadi ada ornamen-ornamennya nih yang mirip bangunan-bangunan Belanda, terus ada gaya Eropanya di situ. Mungkin bisa dilihat di atasnya itu kan juga masih beda ya Kang ya. Iya. Jadi udah modernisasi saat itu ya, di mana rumah masyarakat pada umumnya tuh orang Jawa kan rumahnya seperti itu. Nah ini berbeda sendiri. Dan ini masih cenderung dengan Belanda banget kan ya, atau gaya-gaya Eropa. Bahkan dari bentuknya dan dari segi bahan bakunya ini juga banyak yang didatangkan dari Belanda, dan bentuknya ini juga bukan umumnya rumah yang ada di Indonesia. Dia sudah terpola model Eropanan atau model Belandanan mungkin. Jadi kalau dilihat tuh memang megah sekali. Dan pada saat itu rumah-rumah di dekat Sungai Kaligelis ini masih jarang kan. Yang saya lihat masih jarang. Jadi rumah itu kalau dilihat dari jalan raya itu dua-duanya kelihatan megah itu. Masih kelihatan semua. Sekarang kan enggak kelihatan karena sudah tertutup bangunan-bangunan di depannya itu. Kalau menurut Nisa nih, kenapa sih rumahnya dari anak-anak Niti Sumito ini tidak ditempati sama anak-anaknya? Kalau menurut aku, anaknya ini terlilit hutang dan suka judi juga. Oke sahabat Joy, di seberang sungai ini juga ada rumah yang persis kayak di depan kita ini ya. Dan ini memang dibagi dua. Ini yang jatuh ke anak-anaknya Niti Sumito nanti. Jadi yang sini
tidak pernah bisa dijual, tapi yang sana sudah dijual karena konon katanya itu anak-anaknya nih suka judi nih, suka gamon. Nah, ini dijual untuk menutupi kekurangan hutangnya. Konon ceritanya seperti itu, tapi nanti kita kebenarannya cari narasumber seperti tempatnya. Itu rumahnya di seberang itu dan kembar sama ini sama. Arsiteknya juga dari Belanda langsung. Kesimpulannya sendiri dari hasil jalan-jalan kita di part 1 sampai part 2 ini, menurut Demisa bagaimana sih? Kalau kita diberi sesuatu yang dibangun dengan penuh niat dan kebanggaan, jangan sampai disia-siakan. Oh iya, dari Kang Dominic mungkin ada tambahan lagi dari cerita kesimpulan yang disampaikan sama Demisa tadi. Mungkin sama ya dengan adik kita misal, memang Niti Smito ini kan dia untuk membangun sebuah kerajaan rumah tangganya ya, atau untuk meniti karirnya ini sendiri kan tidak mudah. Dia berjuang dari nol, bahkan dari dulu dia jualan kain, harus pergi ke Malang dan apa ya, pengusaha ini kuda pedati itu jualan daging kerbau dan semacamnya. Dan ini kan dibangun dari nol. Lalu dia sampai menjadi seorang yang ternama atau kaya raya pada zamannya, kaya raya. Sampai VOC pun juga mengakui kekayaan dari Niti Smito ini sendiri. Nah, sesuatu hal yang sudah dibangun dengan usaha keras ini, hasilnya ini patut kita hargai sebenarnya. Benar adik kita misal tadi, sesuatu yang sudah dibangun dengan hasil yang susah payah, dengan kerja keras, jangan disia-siakan. Contohnya ini, ketika dia membangun rumah yang begitu megahnya, bahkan arsiteknya pun didatangkan dari Belanda langsung, Malah sama anaknya sendiri disia-siakan. justru tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk sahabat Joy di sana. Harusnya apa yang sudah kita perjuangkan dari nol, penuh dengan perjuangan, itu ya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai terbengkalai begitu saja. Jadi yang tadinya ini memiliki nilai sejarah jadi sia-sia nih, tidak ada maknanya apa-apa. Apalagi kalau rumah ini jadi hancur misalnya, atau udah direhab, ini sudah cerita-cerita kebesaran Niti Smito ini hilang. Intinya gini sahabat Joy, poin yang saya ambil dari Kang Dominic tadi, jangan pernah sia-siakan sebuah perjuangan. Terus gini kan ya, waktu itu kan ada kejadian aneh juga yang kita rasakan waktu kita ke rumah kembar, rumah Niti Smito itu kan waktu kita di sana, terus tiba-tiba hujan, terus pulang ini semua kan pada merasakan kesakitan. Mungkin terkena energi yang dari situ atau gimana sih kan waktu itu? Mungkin adik kita misal bisa menjelaskan itu. Kalau dari hujan itu mungkin kayak suatu pertanda ya, kayak ditunjukin kan kita nyari tempat berteduh. Nah, setelah itu kita baru ketemu sama warga setempat yang waktu bapak-bapak yang sedang kerja bakti itu ya. Terus akhirnya kita dapat informasi tentang kuburan dan tentang rumah aslinya Niti Smito. Mungkin dari adik kita misal menangkapnya ini pertanda positif ya, dalam arti kita dipertemukan dengan seseorang untuk menggali informasi Biar lebih jelas ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, memang ada sesuatu yang tidak boleh diungkap di situ. Kita datang, kita mau bincang-bincang di situ, tapi justru hujan. Sahabat Joy, karena ini hujan, kita berteduh dulu ya, mungkin kita cari tempat. Oh, di sana ada pos, sahabat Joy. Ini ya kayak waktu kita di perjalanan ini juga diputar-putar kan, tidak sampai tujuan ini. Nah, itu juga salah satunya. Jadi kayak kita untuk mencari rumahnya Niti Smito ini kayak kesulitan ini. Dari lokasinya aja kita sudah miss. Yang tadinya di peta tuh di sana, ini harus muter-muter ini. Padahal setelah kita di Langgar Bubrah tinggal jalan sudah sampai. Setelah kita mau ambil gambar dan kita mau ngobrol bincang-bincang di sana, hujan. Nah, setelah itu pulang drop semua, sakit semua kan, semua kena sakit. Misal juga, aku juga drop waktu itu. Nah, dari cerita-cerita ini bisa disimpulkan bahwa memang ada beberapa gangguan, dalam arti entitas yang di situ memang menutupi cerita-cerita ini sebenarnya.
Dan itu memang yang saya lihat menurut kata adik kita misal tadi bahwa energi itu datangnya dari sungai yang di depannya itu. Sungai Dari itu. kali itu ya. Betul. Terus ini ada bau wangi ya? Iya iya. Tadi tercium ya Kang ya? Ya, pertama kesini pun tadi saya juga sudah mencium bau wangi dan memang entitas tidak hanya ada di dalam rumah, tapi juga di depan kita ini ada sungai ya. Ini juga ada entitasnya. Jadi memang ya itu suatu pengalaman menarik ya. Ketika kita ngonten itu pasti ada hal yang di luar dugaan dan itu menjadi behind the scene mungkin ya. Itu akan menarik sebenarnya, cuman ya sudah ini untuk pelajaran kita ke depannya. Kalau konten itu ya kita harus ini siap dengan hal seperti ini. Mungkin itu Jelas penuh dengan perjuangan ya. iya harus dengan perjuangan kayak perjuangannya Niti Smito nih Ya. Oke, sahabat Zoe, ini tadi hasil kesimpulan dari Kang Dominik dan juga Misel yang sudah memberikan wawasan perjuangan Niti Smito dari mulai nol sampai dia jaya ya Kang ya. sukses. Poin yang bisa dipetik kesimpulan kali ini, jangan pernah menyia-nyiakan suatu perjuangan. Baik, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.